Kalau ternak hanya diberikan rerumputan saja atau hijauan segar, ya tentu akan ada kekurangan, terjadi bisa malnutrisi. Ya, alangkah baiknya dalam posisi ternak dikandangkan di sebuah farm itu harus ada tambahan-tambahan multimineral yang bisa membantu ataupun mendongkrak kesehatan bagi ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farid Aka, owner sekaligus pemilik The Betung Farm. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas dua hal mengenai tata kelola dalam sebuah peternakan. Ada dua hal yang ingin kita kupas bersama berkaitan dengan tata kelola ini. Yang pertama, kita bicara masalah tata kelola pakan. Kenapa tata kelola pakan ini sangat prinsip dan penting dalam sebuah peternakan ruminansia, khususnya di kami adalah di kelas breeding untuk kelas pedaging. Jadi pakan ini salah satu bagian penting dalam perkembangan menentukan kualitas dari sebuah peternakan, khususnya di domba. Kita memahami di era yang sekarang ini banyak sekali penawaran-penawaran mengenai jual beli pakan di sosial media ataupun secara offline lainnya. Tetapi sebenarnya prinsip dasar dalam pembuatan pakan itu harus seimbang untuk bisa memenuhi kebutuhan ternak. Apa yang dimaksud seimbang itu? Nah, seimbang nutrisi ataupun seimbang dalam pemberian pakan sebuah ternak itu adalah memenuhi unsur serat, memenuhi unsur karbohidrat, memenuhi unsur protein, kemudian memenuhi unsur multivitamin. Ini adalah hal yang pokok. Nah, selama ini kita melihat di peternak tradisional itu rata-rata mereka banyak membuang waktunya atau menghabiskan waktunya, lebih tepatnya seperti itu, untuk mencari sumber serat bagi ternaknya atau biasa disebut ngarit. Kalau itu ngaritnya di rumput budidaya mungkin tidak terlalu bermasalah karena jelas dipastikan bahwa dalam waktu tertentu ada target-target pemenuhan terhadap sumber serat itu. Tetapi apabila dia harus mencari rumput-rumput yang liar dan sebagainya, terkadang pada musim tertentu mereka akan kesulitan, sehingga ternak itu pun juga akan menjadi labil dalam pemberian ransum pakannya. Nah, yang kami maksud di sini adalah pakan yang terjangkau dan berkualitas baik. Itu adalah tuntutan di era sekarang yang notabene banyak ternak ruminansia, khususnya domba itu di posisi dikandangkan. Ya, bagaimana cara mencukupinya? Banyak hal sebenarnya. Kita bisa memanfaatkan limbah-limbah dari pertanian, kemudian limbah-limbah dari industri pangan. Itu adalah sumber pakan yang bisa kita kelola dengan memenuhi segala bentuk unsur dari ransum pakan ternak itu. Bagaimana cara menekan biaya ataupun kos? Kalau semuanya beli, apa nanti cukup? Maka khususnya untuk di breeding, tata kelola di breeding untuk pakan, itu adalah sebenarnya ternak breeding cukup dengan protein yang antara 10-12% saja mereka sudah bisa terpenuhi. Hanya ada fase-fase tertentu yang memang dia harus lebih banyak lagi nutrisi khususnya protein itu untuk diberikan kepadanya. Misalkan pada posisi induk bunting, induk menyusui.
Nah, ini adalah porsi-porsi yang bisa diberikan nilai tambah untuk ke ternak. Bagi kami di De Petung Farm, itu dalam memilih dan memilah pakan tentu kami lebih selektif. Artinya di lingkungan kami itu banyak sekali limbah pertanian, entah itu tebon jagung, entah itu rerumputan, entah itu jungle jagung dan sebagainya, itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sumber serat, termasuk kulit kopi dan sebagainya. Harapannya adalah peternak harus bisa cerdas. Cerdas di sini adalah dalam mencari pakan ransum untuk ternak itu, kita batasi radius 15 kilo dari area peternakan, itulah yang perlu kita jangkau. Sehingga biaya dari penggunaan pakan itu bisa ditekan serendah mungkin, tanpa mengurangi kualitas dari makanan yang diberikan ke ternak. Kalau ternak hanya diberikan rerumputan saja atau hijauan segar, ya tentu akan ada kekurangan, terjadi bisa malnutrisi. Ya, alangkah baiknya dalam posisi ternak dikandangkan di sebuah farm, itu harus ada tambahan-tambahan multimineral yang bisa membantu ataupun mendongkrak kesehatan bagi ternak. Nah, ini adalah bicara masalah tata kelola pakan di farm kami. Tentu setiap farm atau peternakan mempunyai kelebihan-kelebihan lainnya. Tidak bisa meniru di tempat sana harus gini, di tempat sini harus gini, tidak bisa. Karena setiap daerah tentu mempunyai karakteristik, baik itu cuaca, lingkungan, kemudian pertanian dan sebagainya. Bahkan limbah pertanian yang di daerah banyak dengan jerami dan sebagainya, itu pun apabila dikelola dengan baik juga sangat bermanfaat sebagai tambahan sumber serat bagi ternak yang dimaksud. Ini bicara masalah tata kelola pakan, sehingga konsep tanpa angon tanpa ngarit di sini ini bisa berjalan dengan baik. Selain efektif waktu, tenaga dan biaya, ternak pun juga merasa bahagia karena segala kebutuhan nutrisinya bisa tercukupi dengan baik. Di sisi lain, bicara masalah tata kelola kandang. Tata kelola kandang itu loh hal yang sangat prinsip juga dalam sebuah manajemen peternakan. Kita harus memahami karakteristik sebuah ataupun ternak kita. Jangan kita membuat pola kandang, mohon maaf, misalkan kambing, tetapi polanya menggunakan kandang domba. Itu tentu tidak pas, karena antara domba dan kambing karakteristiknya sudah berbeda. Kalau domba itu adalah grazing atau merumput, kalau kambing itu tipikalnya adalah meramban atau mencari makanan di daun atas. Maka pola kandang ini juga menjadi hal penting sekali dalam pengaruh terhadap feed intake-nya nanti. Bagaimana ternak itu menghasilkan enzim yang baik untuk pencernaannya sehingga kesehatannya juga terjaga. Nah, jadi tidak asal membuat kandang. Bahkan di tempat kami mencoba, dan itu sudah menjadi awal kami komitmen. Hakikatnya ternak itu adalah binatang liar yang kita budidayakan. Mereka di alam liarnya hidup di bebatuan, di tanah, kemudian di sela-sela pohon, mencari tempat yang aman. Maka dengan prinsip seperti itu, di kandang pun kami juga menggunakan pola, ada salah satu kandang yang menggunakan pola namanya kami sebut pola lamprak. Banyak pertanyaan, apakah tidak terjadi kembung? Apakah tidak terjadi sakit dan sebagainya? Selama kita melaksanakan sesuai SOP, insya Allah baik-baik saja. Karena hakikatnya ternak itu pun juga bisa mengerti dan memilih hal ataupun tempat bagaimana dia beristirahat. Nah, bahkan dengan pola kandang lamprak, para peternak itu lebih efisien dan efektif dalam mengolah limbah dari peternakan itu. Karena di situ ada yang kami sebut sebagai beddingan yang kami kasihkan ataupun kami berikan berupa gerajen. Kemudian antara kotoran hewan, urin, dan gerajen ini dalam waktu tertentu kita semprot dengan nitrobakter sebagai dekomposer. Dalam waktu tertentu pula
bisa kita panen sebagai media tanam. Dan itu bisa menghasilkan nilai tambah keuangan bagi si peternak. Karena apa? Dari hasil pengolahan kotoran hewan di kandang lamprak itu bisa langsung dijual sebagai pupuk dan media tanam. Di sisi lain ada yang berpendapat menggunakan kandang panggung. Itu juga baik, tetapi tentu kosnya juga agak lebih mahal karena harus menggunakan bahan kayu yang kuat. Bahan kayu yang kuat. Tentu dari bahan kayu itu berdampak kepada pembiayaan. Tetapi tadi semuanya ada plus dan minusnya. Termasuk ada sekarang namanya kandang dengan menggunakan baja ringan, dengan menggunakan lantainya selat plastik. Itu juga baik. Tetapi tentu harganya pun juga akan mengikuti. Silahkan bagi kawan-kawan yang baru memulai ternak atau yang sudah beternak dan ingin mencoba pola-pola kandang tadi, menyesuaikan dengan bakat yang dimilikinya. Ya, sehingga inti dasar adalah dalam kandang itu ternak merasa nyaman. Apabila kita sebagai orang yang mengelola itu merasa nyaman di kandang, tidak terjadi aroma yang menyengat dari kotoran hewan dan urin dari ternak, tentu ternak itu pun juga akan nyaman di dalamnya. Prinsip-prinsip dasar dari animal welfare tentu harus kita terapkan. Kalau kita tuntutannya ternak bisa sehat dengan baik, ya kita sebagai pengelolanya juga harus memberikan layanan yang baik juga. Semuanya akan ada timbal balik, ya. Karena dari dua tata kelola ini juga lebih ataupun berpengaruh besar terhadap perkembangan dari peternakan itu, baik itu pada tataran fattening, tataran breeding, maupun di tataran milking. Sekali lagi, pada kesempatan ini harapannya kehadiran De Petung Farm dengan menggunakan berbagai macam pola kandang yang ada di tempat kami ini bisa menjadi salah satu sumbangsih untuk mereferensi bagaimana kandang yang baik, kandang yang tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Karena ketika orang ternak kemudian melihat pembiayaan kandang yang tinggi, mereka juga akan bingung bagaimana kami akan mengisi ternak. Tetapi bagi kami, walaupun kandang kami desa, tetapi insya Allah berupaya agar isinya adalah domba-domba kelas sultan, kan seperti itu. Nah, ini harapannya seperti itu. Sehingga harapannya ke depan swasembada daging di Indonesia ini bisa baik. Dampaknya apa? Para peternak tingkat kesejahteraannya juga akan lebih bagus. Itu sekelumit tentang tata kelola dan manajemen pakan dan tata kelola dan manajemen kandang. Sedikit kami menambahi bahwa konsep akhir dari sebuah peternakan itu adalah awal dari pertanian. Akhir dari pertanian adalah awal dari peternakan. Artinya di sini terjadi circle, perputaran yang disebut integrated zero waste farming. Jadi antara peternakan dan pertanian itu saling kait-mengkait. Makanan yang diberikan domba bisa dihasilkan dari nilai tambah mengelola dari kotoran ternaknya itu. Begitu juga di pertanian, mengelola dari pertaniannya itu nanti juga diambilkan dari limbah-limbah pertanian yang akhirnya bermanfaat apabila ada nilai jualnya. Ini adalah sebuah integrasi agar para petani dan peternak di Indonesia bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah di lain episode, di lain kesempatan kita bisa bahas mengenai banyak hal tentang peternakan, khususnya di De Petung Farm adalah mengenai breeding, dan subnya adalah menyediakan dan mensuplai indukan bunting berkualitas dari domba unggul. Demikian saya Farid Aka, owner sekaligus pengelola De Petung Farm. Salam ternak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.